Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Putri Adona. Dan pada kali ini kita akan share bagaimana tips dalam membuat artikel ataupun makalah. Nah, di sini kita akan share mulai dari nanti mencari referensi, bagaimana membuat kerangka pikirannya gitu, sampai akhirnya nanti manajemen referensinya nanti. Oke. Namun sebelum itu kita juga butuh ya support dan dukungan teman-teman semuanya. Di subscribe dulu channel ini agar kita semakin semangat nih untuk bikin konten-konten berikutnya, dan jangan lupa di share agar teman-teman yang lainnya yang belum pernah mampir ya bersama kita mendapatkan manfaatnya juga gitu. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita ke videonya. Nah, tips pertama tentu kita butuh tema ya. Ya, dalam menulis tentu ada tema ya, bagi artikel, makalah, skripsi, dan apa. Itu kita butuh tema, kemana tema ini kita larikan gitu. Kemudian setelah tema kita dapat, kita butuh survei ya. Kita butuh analisa awal, dan ini butuh referensi teman-teman. Nah, bagaimana cara cari referensinya? Tentu bisa ke pustaka atau bisa ke lapangan gitu. Kita bisa riset di lapangan. Nah, juga bisa secara online. Nah, untuk cara online kita ada 3 situs nih yang cukup mudah dalam mencari referensi, baik itu artikel, buku gitu ataupun skripsi. Nah, di sini kita akan share langsung saja ya teman-teman. Nanti link situs referensi ini akan kita juga share di box description nantinya. Oke, langsung saja teman-teman buka browsernya. Kalau di sini kita pakai Google Chrome. Oke, nah langsung ya kita cari. Yang pertama itu PDF Drive teman-teman. PDF Drive ini udah keluar. Ini ambil saja, ini yang pertama. Nah, beginilah tampilannya teman-teman. Jadi untuk mencari buku kita bisa cari di sini, misal bahasa Arab. Ini berapa buku kitab bahasa Arab, buku bahasa Arab keluar ya teman-teman. Nah, bisa di-download. Kita coba cari pengantar mudah belajar bahasa Arab ini. Oke, dan di sini kita bisa preview atau download langsung. Mungkin kalau sudah sampai di sini teman-teman akan paham ya. Nah, kemudian satu lagi ya, ini memang buku khusus berbahasa Arab ya, situsnya namanya Waqfiyah teman-teman. Ini langsung saja. Kolom pencariannya bisa di sini ya. Misalnya kita mau cari taklim, lanjut di enter saja teman-teman. Maka akan keluar beberapa buku atau kitab. Nah, kita tinggal cari. Maaf ada iklan lewat teman-teman. Jadi mana cari yang maunya. Kita mau. Nah, ini yang arsip ini. Ini adalah buku yang bisa kita download ya, berbahasa Arab. Nah, yang terakhir ini teman-teman dalam format artikel ya atau jurnal. Sini kita carinya di Google Scholar teman-teman. Di sini kita bisa cari misalnya Kampus Merdeka. Oke. Maka akan muncul beberapa jurnal di sini. Kita coba klik salah satu. Maka dia akan menuju seperti ini ya. Nih kita bisa klik ini full textnya. Nah, ini dalam format PDF juga. Nah, kita bisa download
Nah, gitu. Jadi sekarang ini tidak ada susahnya lagi dalam menulis, teman-teman, karena semua kebutuhan kita, referensi kita, kalau dulu mungkin susah ya, sekarang internet sangat mudah kita manfaatkan gitu. Kita hanya butuh jaringan, buku internet, ya semuanya bisa kita lakukan ya. Jadi tadi kita masuk ke bagaimana menemukan referensi-referensi ya, buku-buku sumber. Nah, sekarang lanjut bagaimana membuat artikelnya. Namun sebelumnya, untuk artikel ataupun makalah perlu kita lihat pedoman di kampus masing-masing. Nah, kita contohkan untuk mengambil sebuah artikel ya teman-teman. Kita cari lagi, misalnya kita mau submit artikel dari kampus IAIN ya, Bukit Tinggi. Nah, kita coba cari, lanjut aja ke kampusnya, biasanya ada. Nah, kita pilih e-jurnal. Lanjut, kita coba jurnal edukatif ini. Nah, di sini ada, bisa kita download template-nya teman-teman. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti untuk artikel. Jadi gimana yang mau kita submit ya, kalau artikel tentu kita cari dulu ya apanya. Nah, untuk video-video berikutnya mungkin akan kita kasih tahu bagaimana cara bikin akun di jurnal OJS dan bagaimana cara submit artikel. Tunggu saja infonya teman-teman, makanya perlu di turn on notification ya, agar teman-teman nggak tinggalan. Oke, selanjutnya setelah kita download, mungkin kita udah download tadi teman-teman ya, perlu kita lihatkan ya bagaimana tempatnya. Ini dia. Nah, ini tampilan template dari jurnal edukatif dari IAIN Bukit Tinggi tadi teman-teman. Jadi seperti inilah kita mulai menulisnya gitu. Oke, judul artikel ya. Nah, ini kita tinggal menyesuaikan saja ya. Kita masuk ke abstrak teman-teman. Abstrak ini bisa kita bikin nanti setelah setelah semuanya selesai. Di sini ada 2 bahasa. Lalu di sini diistilahkan dengan latar belakang. Ada metode penelitiannya, ada hasil dan pembahasan ya, ada seperti itu. Jadi seperti itulah yang akan kita bikin. Nah, bagaimana tipsnya menulis itu di sini? Yang ada 3 poin yang harus kita apakan. Pertama, pendahuluan. Kemudian pembahasan. Kemudian penutupan terakhir. Apapun bentuk tulisannya, baik itu jurnal, artikel ataupun makalah, tidak terlepas dari 3 poin ini. Nah, dalam pendahuluan itu memuat latar belakang plusnya fokus masalah. Latar belakang dan fokus masalah. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Ini adalah alasan kita menulis suatu tema tersebut ya.
suatu masalah gitu. Jadi itulah yang dinamakan latar belakang. Misalnya pertama kita bikin, kenapa kita mengangkat sebuah tema tentang kampus merdeka, karena sekarang arus globalisasi meningkat, misalnya globalisasi meningkat. Tentu ada kebijakan baru berupa kampus merdeka. Nanti baru lagi ada tantangan dan peluang. Mungkin ini ya yang melatar belakangi kita mengangkat tentang kampus merdeka ini, seperti itu. Jadi karena adanya globalisasi, perkembangan ilmu informasi teknologi, maka sekarang pun ada sebuah kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim yang baru berupa kampus merdeka. Maka tentunya sebuah kebijakan tuh ada tantangan dan peluangnya. Ini makanya menarik untuk dibahas. Itulah yang menjadi latar belakang. Kemudian apa fokusnya? Kita fokuskan nanti misalnya ke pendidikan agama Islam. Dari sinilah baru kita dapat judul. Jadi dari judul tantangan dan peluang kampus merdeka dalam perspektif PAI. Seperti itu. Lalu kita fokuskan pendidikan agama Islam. Lalu kita ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini teman-teman, yang akan kita bahas tentu tantangan dan peluang di kampus merdeka ini. Tergantung dari fokusnya. Kita fokuskan ke PAI. Berarti kita bahas dulu konsep kampus merdeka, lalu peluang dan tantangan konsepnya, kemudian peluang dan tantangan PAI. Jadi seperti itu. Nah, penutupannya kita ambil konsep dan juga peluang. Seperti itu dalam kesimpulan. Dan nih saran. Jadi kalau saran ini teman-teman yang kayak biasanya ya penulis pemula gitu sarannya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Namun saran di sini bukan maksudnya ini gitu. Saran tersebut mungkin bisa kita masukkan ke dalam kata pengantar. Namun yang di sini lebih tepatnya saran-saran untuk penulis berikutnya. Bagaimana? Jadi bisa jadi kita sarankan untuk penulis berikutnya. Sekarang kita cuman mengambil peluang dan tantangan. Besok-besoknya peneliti berikut kedepannya agar membuat sebuah apa sih implikasinya gitu, apa sih dampak nyatanya di lapangan. Jadi karena kita hanya berupa kajian pustaka, literatur gitu, nanti agar penulis kedepannya bisa masuk ke lapangan. Mungkin seperti itu sarannya. Dan yang perlu kita pahami lagi antara pembahasan mulai dari fokus masalah, pembahasan dan kesimpulan.
itu seirama. Jadi ketika fokus masalah kita 2, maka pembahasan kita juga 2, dan kesimpulan yang kita dapatkan nanti juga ada 2. Nah, ketika fokus masalah kita ke konsepnya kampus Merdeka dan tantangan dan peluang kampus Merdeka ini di PAI, maka yang akan kita bahas juga di pembahasan seperti itu, dan hasil kesimpulannya pun seperti itu. Mungkin kurang lebih begitu teman-teman yang dapat kita sampaikan ya. Ada beberapa ya tips yang tadi kita laksanakan, yaitu bagaimana referensi kita ya. Referensi kita ada 3 situs tadi, insyaallah kita masukkan ke deskripsi box ya. Kemudian bagaimana tulisan itu kita bikin sesuai template ya, template yang akan di submit dalam sebuah artikel. Kita lihat gitu bagaimana dan bagaimana cara menulisnya ya. Cara menulisnya tadi dan tidak terlepas dari 3 buah kerangka besar. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan penutup. Dan antara pendahuluan, isi, dan penutup itu harus seirama ya. Jika di latar belakang kita bikin fokusnya ada 2, maka diisi juga kita akan membicarakan yang 2 itu, dan kesimpulan yang kita dapat tentu juga 2 gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nanti mungkin akan kita bikin bagaimana cara mengatur ya, tips ya, mengatur agar sebuah skripsi nanti, mungkin contohnya yang lebih skripsi atau tesis atau juga disertasi, agar bisa dalam satu Microsoft Word ya. Dia otomatis mulai dari cover sampai nanti lampiran hanya di situ dengan serba otomatis. Jadi teman-teman ketika tidak perlu pikirin bagaimana daftar isinya dan sebagainya. Oke, tunggu saja konten-konten kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.